Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi. Dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh, terdapat tanah yang kaya rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Tujuan utama ekspedisi Portugis ini mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu makanan. Rombongan kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah lewat rute yang pernah dilalui Baron Torneius Dias. Ia adalah penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negara penghasil rempah. Namun, setelah beberapa tahun dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Maka itu, Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi tujuan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menuju wilayah Malaka. Rombongan Anselmo de Albuquerque ternyata membawa ambistianoli lebih besar, dan padi sekedar kulakan rempah-rempah orang-orang Portugis tersebut secara menyerbu Kesultanan Malaka dan rebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan posting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran, setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak dari Pulau Jawa, yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin oleh Unus ternyata gagal mengusir Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil merendam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Theodore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis memiliki persenjataan lengkap untuk membantu melawan Theodore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutamanya yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjut di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa.
Selanjutnya ada negara Spanyol. Alasan mengapa Spanyol datang ke Indonesia. Penjajah Spanyol di Indonesia pertama kali dimulai pada 8 November 1521 ketika Spanyol berhasil menginjakkan kakinya di tanah Tirode. Dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano, kedatangan dari Spanyol ini pun memiliki tujuan sendiri. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan semangat mimpi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Juan Sebastian Elcano dikenal sebagai pelaut Eropa pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Pasalnya, Ferdinand Magellan yang ditugaskan memimpin ekspedisi justru meninggal di Filipina. Sebastian de Elcano melanjutkan untuk memimpin ekspedisi hingga armada berhasil kembali ke Spanyol. Dalam perjalanan kembali Spanyol, Sebastian de Elcano juga singgah di Indonesia, lebih tepatnya di Maluku. Penyebab Spanyol menjajah Indonesia, tujuan utamanya untuk menemukan wilayah yang menghasilkan banyak rempah-rempah. Terlebih rempah-rempah di Eropa adalah komoditas utama dengan nilai yang tinggi. Fungsi utama rempah-rempah adalah sebagai bahan mengawetkan makanan. Fungsi rempah-rempah di Eropa, rempah-rempah adalah komoditas utama yang memiliki nilai tinggi. Terlebih fungsi utama rempah-rempah tersebut adalah sebagai bahan untuk mengawetkan makanan. Pasalnya, mengawetkan makanan menjadi penting untuk masyarakat Eropa guna mencegah kelaparan yang mungkin akan terjadi saat musim dingin berlangsung. Berikut adalah peta perlayaran Spanyol ke Filipina menuju Indonesia. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian dunia lewat demarkasi garis lurus ditarik dari kutub utara ke kutub selatan sekitar 100 lague, setara dengan 320 mil dari barat Kepulauan Tanjung Verde. Spanyol berkuasa atas tanah di sisi barat garis, sedangkan Portugis berkuasa di sisi timur. Lewat perjanjian Tordesillas, Portugis berkuasa atas Brasil selama 300 tahun lamanya. Perjanjian dari Spanyol ke Filipina pada zaman kolonial terjadi selama berabad-abad dan memiliki dampak besar pada sejarah dan budaya Filipina. Pada tahun 1521, penjelajah Spanyol Ferdinand Magellan tiba di Kepulauan Filipina yang saat itu dihuni oleh beragam kelompok etnis dan kerajaan. Ini berdampak awalnya hubungan Spanyol dan Filipina. Salah satu perjanjian paling terkenal adalah Perjanjian Magellan pada tahun 1521 yang mencapai kepulauan tersebut dan menjadi salah satu kontak awal antara Eropa dan Asia Tenggara. Namun Magellan terbunuh dalam pertempuran Pacat pada tahun yang sama. Berikut perjalanan bangsa Spanyol menuju Indonesia melewati Kalimantan Utara. Teori masuknya Spanyol ke Indonesia. Teori ekspedisi Ferdinand Magellan 1519 sampai 1522. Tokoh utama Ferdinand Magellan asal Portugis tetapi berlayar untuk Spanyol. Tujuan mencari jalur barat ke Pulauan Rempah-Rempah Maluku, menghindari konflik wilayah dengan Portugis. Kejadian penting, Magellan wafat di Filipina 1521. Ekspedisi dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Pada 1522, kapal Victoria sampai ke Maluku, Ternate, dan Tidore. Hasil, Spanyol menjalin kerjasama dengan kerajaan Tidore, pesaing Ternate, sekutu Portugis. 2. Teori konflik dan persaingan dengan Portugis.
Portugis sudah lebih dulu tiba di Maluku Ternate 1512. Spanyol datang dari arah timur Filipina dan ingin menguasai wilayah yang belum dijangkau Portugis. Terjadi persaingan politik dan dagang di antara mereka, terutama di Maluku. 3. Perjanjian Saragossa 1529 disebabkan konflik antar Spanyol dan Portugis di wilayah timur Asia Tenggara. Isi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan mengakui wilayah ini sebagai bagian dari kekuasaan Portugis. Akibat, Spanyol lebih fokus ke Filipina sedangkan Portugis tetap di Maluku. Berikut adalah rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Spanyol. Ada buah pala, cengkeh, dan selanjutnya ada bangsa Belanda. Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pertama kalinya pada tahun 1595. Kedatangan mereka di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten, namun kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Di sini bangsa Belanda datang ke Indonesia memiliki tujuan tersendiri yang di mana bangsa Belanda ingin mencari kekayaan, menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah yang di Nusantara dan mencari daerah jajahan. Berikut adalah peta pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir bertujuan untuk berdagang dan mencari rempah-rempah setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan telah memperoleh keuntungan yang besar. Belanda berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usaha, Belanda membentuk VOC. Ini seseorang penemu jalur pelayaran dari Belanda ke Indonesia, namanya adalah Cornelis de Houtman, lahir di Gouda, Holland Selatan, Belanda, tanggal 2 April 1565. Bangsa Belanda datang ke Indonesia awalnya di latar belakang untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan 4 buah kapal, 64 puncak Maria, dan 249 awak yang dikomandani oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Tepat hari ini, 422 tahun lalu, bangsa Belanda menuju timur menempuh rute Belanda pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten, sebelum angkat jauh ke Amsterdam. Cornelis mendapatkan informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah di Nusantara. Usaha pencarian rempah-rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar daratan Eropa pada masanya. Tadinya Belanda mendarat superlayer rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis, namun sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, negeri Orange dilarang menerima supplier rempah dari Portugis. Meskipun pencarian sumber rempah menurun, faktor utamanya pendorong pelayar bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan
samudera yang mereka lakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari oleh tujuan itu. Sebagaimana bangsa Eropa yang lain, perlayaran pada pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong oleh beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad 15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa ke Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain itu, jalur perdagangan, keadaan ekonomi, kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpukau, kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Belanda sebagian besar berasal dari Nusantara, contohnya seperti berikut ini contoh rempah yang diambil oleh Belanda.